السؤال اللي أنا هسأله and لك then we'll دلوقتي pray for you. وهصلي ليك وبعدين هنعمل. Do you believe that Jesus Christ died on the cross for your sins? أنت مؤمن إن يسوع And do you accept him as Lord of your life? أنت قبلته كسيد لحياتك؟ Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lama kita nggak tampil di sini ya. Karena memang 2 minggu kami pelayanan di desa-desa. Dan puji Tuhan saudara, ada satu desa yang di sana jemaatnya mau dirikan gereja tetapi tidak diperbolehkan oleh warga. Dan saya katakan kepada pendetanya, kita buat konten di sini pasti viral. Kami buat konten di situ, akhirnya viral dan diresponi oleh Polres, Polsek dan juga camat, sehingga mereka minta video kami itu yang sudah viral itu di take down. Tapi sekarang kami privat karena persoalan mereka di sana harus selesai dulu, baru nanti kita take down. Kenapa ini harus saya ulang-ulang? Karena ada pihak dari Julius dan rekan-rekan lah ya. Mereka katakan hoax begitu. Enggak hoax ya. Kita nggak suka yang hoax ya. Oke, saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat sebuah video ini sangat memberkati hidup saya, luar biasa sekali. Seorang Muslim Arab yang begitu taat kepada Tuhannya, tetapi bisa murtad, bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dibaptis. Anda tidak sabar lagi untuk menyaksikannya? Mari kita lihat ini videonya. You will confirm your faith إحنا بنعلن إيمانك وبنأكد إيمانك in our presence. ويحضر الناس. The Bible says, الكتاب المقدس بيقول confess with your mouth, اعترف بفمك believe in your heart آمن بقلبك that Jesus is Lord, إن يسوع and هو you'll be السيد saved. إن أنت هتكون So مخلص. the questions I will ask you the questions now, السؤال اللي أنا هسأله and لك then we'll دلوقتي pray for you. وهصلي ليك وبعدين هنعمل. Do you believe that Jesus Christ died on the cross for your sins? أنت مؤمن إن يسوع And do you accept him as Lord of your life? أنت قبلته كسيد لحياتك؟ That from today onward you will live for him, من النهارده ورايح أنت that you will give him everything, هتديله كل شيء. that you will obey him and follow after him. Alright then, we can pray for him. Lord, سامحني يا سيد. wash me with your precious blood. اغسلني بدمك المبارك. I thank you that I am worthy to be called your son أنا فرحان إن أنا هكون بأدعى ابنك because of what you have done for me. عشان اللي أنت عملته لي. Lord, يا سيد I thank you for the free gift of salvation كلمة الخلاص and the Holy Spirit. وعلى الروح القدس. From today onward, من اليوم رايح lead me, خدني guide me, الله الآب Jesus the Son, يسوع المسيح and the Holy Spirit. والروح القدس. Oke saudara Bapak Ibu sekalian, kita sudah lihat visualnya, beritanya, semua ini ada artikelnya. Saudara Bapak Ibu, luar biasa kegerakan Roh Kudus sekarang. Kalau kita diam saja, tidak mau bergerak, Tuhan akan pakai malaikat. Tapi kalau Tuhan pakai malaikat, upahnya bukan buat kita. Buat siapa dong?
ya buat malaikat, bukan buat kita. Oleh karena itu kita harus pergi memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, supaya mereka dimuridkan. Kata Matius 28 yang dikenal dengan amanat agung. Markus pasal 16 ayat 15, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Artinya apa? Semua orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu makhluk. Tetapi ketika orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia berubah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu saudara, kita cari makhluk-makhluk ini yang belum jadi anak Allah, supaya mereka bisa mendengar Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Ini ada 3 hal yang berbeda. Injil Yesus Kristus itu berbicara tentang Yesus Kristus. Injil keselamatan bicara tentang karya keselamatan. Mulai dari kelahiran, terus pengajaran-pengajarannya, terus kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan datang kedua kali untuk menjemput kita orang percaya. Itu kita beritakan supaya mereka boleh percaya Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata di 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 dan seterusnya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Inilah orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus. Hidupnya selalu ingin memberitakan Injil, ingin memberitakan Injil, ingin memberitakan Injil. Tak peduli apapun resikonya, apapun tantangannya, kesulitannya, Injil Yesus Kristus harus diberitakan. Karena Alkitab berkata di Roma pasal 10 ayat 9, 14 terusnya, bagaimana mereka bisa percaya Yesus Kristus kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana juga mereka bisa memberitakan kalau tidak diutus? Jadi kita orang-orang percaya, kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus tadi. Supaya mereka menerima keselamatan, mendapat kuasa kerajaan, dan mereka tampil menang lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Karena Alkitab jelas mengatakan kepada kita, setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami terus bekerja dengan giat dalam pelayanan Tuhan. Bahkan nanti Agustus minggu awal kita sudah masuk ke pedesaan-pedesaan di daerah Banyuwangi. Doakan pelayanan kami terus supaya kami ada 2 minggu di luar, ada 2 minggu kami di Jakarta. Begitu terus kami mau lakukan karena Alkitab bilang waktunya sudah singkat. Mari kita bekerja selagi hari masih siang. Karena nanti ada waktu malam kita nggak bisa bekerja lagi. Itulah pesan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Yesus berkata, pekerjaanku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi kita juga murid Yesus, meneladani Yesus. Pekerjaan kita adalah, makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan Yesus Bapa kita. Saudara, ini yang kami lakukan. Saksikan ini. Kami doakan Dia. Saudara, Anda lihat kan? Orang ini tadinya bukan orang percaya. Dari busananya aja saudara tahu. Tetapi ketika diberitakan Injil Yesus Kristus, dia mau didoakan, mau percaya. Seperti di mana Filipus menginjili sida-sida. Tapi ini bedanya bukan orang sida-sida ya. Artinya dia bukan kelas atas, orang biasa. Namun saudara, di mata Tuhan mau kelas atas menurut pandangan umum, kelas bawah menurut pandangan umum, orang-orang dunia berkata, oh ini miskin, ini kaya. Tapi di mata Tuhan semua sama. Karena itu jangan pernah kita menyepelekan jiwa-jiwa. Satu jiwa sangat berharga. Satu orang bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Karena itu beritakan Injil, tetapi ingat baik.
dengan sopan, dengan cara yang baik. Dan jangan takut Anda dipenjarakan kalau Anda menyampaikan Injil dengan cara yang baik. Asal orang itu mau dengar, sampaikan. Kalau nggak mau dengar, jangan paksa. Nanti dia marah, kita bisa jadi bahaya, masalah. Cari yang lain lagi. Oke? Kita tetap terus memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja atas kami. Biarlah roh penginjilan itu terus ada di dalam kami. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat. Roh yang berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal, kebarius, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Tetap maju dalam Yesus. Dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada mustahil bagi orang percaya. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati hidup kami. Supaya kami melayani dengan semangat. Dalam nama Yesus. Amin.